Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elisa Elturba dengan NIM A1C320030 dari kelas reguler A Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Angkatan 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan persentase mengenai mata kuliah fisika modern yang di mana topiknya sudah saya ambil dari 2 topik makalah yang sudah ditugaskan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Purwaningsi SSI MSI. Langsung saja. Adapun materi yang saya ambil yaitu tentang partikel dan penyusunan inti atom. Nah, partikel sangat bervariasi dalam ukuran atau kuantitas, mulai dari partikel subatom seperti elektron hingga partikel mikroskopis seperti atom dan molekul. Nah, sehingga partikel makroskopis seperti serbuk dan material butiran lainnya, partikel juga bisa digunakan untuk membuat model ilmiah dari objek yang lebih besar tergantung pada kerapatannya, seperti manusia yang bergerak dalam kerumunan atau benda langit yang bergerak. Nah, di sini saya mengambil dari informasi mengenai teori atau menurut 4 para ahli yang mungkin saja sudah sering kita dengar. Yang pertama itu menurut John Dalton, yang kedua itu menurut Rutherford, dan yang ketiga itu menurut J.J. Thomson, dan yang terakhir itu menurut Bohr. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu menurut ahli Dalton, yang dimana teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan listrik. Nah, bagaimana mungkin suatu bola pejal dapat menghantarkan listrik, padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Seperti ada partikel lain yang dapat menyebabkan terjadinya daya hantar listrik. Nah, selanjutnya setelah kita melihat teori Dalton, kita melihat ke ahli Rutherford, yang dimana eksperimen yang dilakukannya itu adalah penembakan lempeng tipis dengan partikel alfa, yang ternyata dari hasil itu partikel itu tidak ada yang diteruskan, dibelokkan atau dipantulkan, yang artinya itu di dalam atom terdapat susunan-susunan partikel bermuatan positif dan negatif. Dengan hipotesa dari Rutherford sendiri adalah atom yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif dan massa atom berpusat pada inti atom. Nah, menurut Rutherford ini terdapat massa atom yang dimana massanya sendiri berada di inti atom atau berada di tengah-tengah atom sendiri. Nah, selanjutnya itu ada menurut J. Thomson yang mengusulkan model atom seperti roti kismis yang pada umumnya sudah kita ketahui, atau kue onde-onde, yang dimana suatu bola pejal yang permukaannya dikelilingi elektron dan partikel lain yang bermuatan positif sehingga atom bersifat netral. Dan yang terakhir itu menurut Bohr, yang dimana di sini mempunyai kelebihan, yang dimana kelebihannya itu atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Adapun kelemahannya itu tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak, sehingga diperlukan model atom yang lebih sempurna dari model atom Bohr. Nah, itulah keempat tadi menurut para ahli tentang atom yang ada pada topik ini. Oke. Di sini saya mengambil salah satu contoh soal untuk mempermudah kita lebih mengetahui tentang atom, yang dimana contohnya itu sebuah partikel dasar penyusun atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Muatan listrik partikel dasar tersebut berurut-urut adalah, nah di sini dapat kita selesaikan itu bahwa suatu partikel dasar itu ataupun baik itu belum diketahui terdiri dari partikel apa, atom terbentuk dari partikel apa, yang lebih kecil dikenal dengan elektron, proton, dan neutron. Nah, proton dan neutron terbentuk dari partikel yang lebih dasar dikenal sebagai quark. Jadi selain proton dan neutron yang terkecil, ada lagi yang terkecil, yaitu yang dinamakan dengan quark seperti ini. Nah, salah satu masalah dasar dalam fisika partikel adalah menemukan elemen paling dasar atau
yang disebut dengan partikel dasar yang membentuk partikel lainnya yang ditemukan dalam alam. Nah, dan tidak lagi terbentuk atas partikel yang lebih kecil. Nah, jadi selain proton, neutron ini yang lebih kecil lagi quark. Nah, yang pertanyaannya di sini adalah muatan listrik partikel dasar yang berturut-turut itu seperti apa? Nah, jawabannya di sini adalah positif 1, 0, dan minus 1. Seperti yang kita ketahui bahwa bilangan yang paling kecil itu dari 0 ke 1 atau dari 0 sampai seterusnya seperti itu. Jadi untuk partikel penyusun atom yang paling kecil itu ada 3, yaitu 0, minus 1, dan positif 1. Selanjutnya untuk yang lebih besarnya itu ada positif 2, positif 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya ini yang terkecil itu mulai dari positif 1 ke 0 hingga ke negatif 1. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua. Dalam materi yang kedua dari 9 poin dalam makalah itu yang saya ambil yaitu tentang ukuran dan bentuk inti. Nah, di sini penjelasannya inti atom jauh lebih kecil dari ukuran asli atom yang antara 10.000 dan 100.000 kali lebih kecil. Jadi benar-benar sangat kecil, yang dimana juga mengandung lebih dari 99% dari massa, sehingga kepadatan massa inti sangat tinggi. Inti atom memiliki semacam struktur internal seperti neutron dan proton, tampaknya mengorbit sekitar satu sama lain, sebuah fakta yang diwujudkan dalam keberadaan peristiwa magnetik nuklir. Nah, di sini inti atom sendiri harus diperlakukan dengan cara yang sama, meskipun tidak ada orbit proton dan atau neutronnya yang dapat kita gunakan dalam maksudnya ini. Banyak inti atom terbentuk agak bulat, walaupun ada beberapa yang agak lonjong dan pipi. Jadi inti atom itu memiliki beberapa bentuk, yaitu ada bulat, ada lonjong, dan ada yang pipi. Nah, ketergantungan kerapatan inti atom pada jarak radial ke pusat dapat dinyatakan seperti yang diperlihatkan dari beraneka ragaman percobaan. Kita ketahui bahwa hal yang mengesankan dari sifat rapat inti atom, kita membahas betapa kuatnya tarikan gaya inti mengatasi tolakan kolom yang cenderung memberatkan inti atom. Nah, berarti ini masih ada hubungannya dengan topik yang pertama, yaitu tentang inti atom. Nah, selanjutnya di sini adalah kita dapat memperoleh kesebandingan antara jari-jari inti atom R dan pangkat 3 nomor massa, atau dengan mendefinisikan tetapan banding R0. Tetapan banding R0 harus ditentukan melalui percobaan, dan salah satu percobaan khasnya adalah dengan menghamburkan partikel-partikel bermuatan, misalnya partikel alfa atau elektron. Nah, partikel alfa ini dapat kita lihat pada makalah saya, yaitu pada materi yang ke-8. Nah, dari inti atom, guna menarik kesimpulan mengenai jari-jari inti atom dari distribusi partikel yang terhambur, dari berbagai percobaan tersebut, kita ketahui nilai R0 sekitar 1,2 kali 10 pangkat minus 5M. Jadi, R0 ini sudah ditentukan. Ini adalah satu ketentuan bahwa nilainya ini adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 5. Yang dimana nilai sebenarnya ini tergantung pada kasus fisika atom. Nah, biasanya berada dalam rentang 1,0 kali 10 pangkat minus 15 sampai dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 15. Jadi ini adalah rentang nilainya, tapi pada umumnya yang digunakan yang 1,5 ini, 1,2. Nah, di sini eksperimen hamburan Rutherford, selain Rutherford mengatakan tentang inti atom tadi, di sini juga Rutherford membuktikan bahwa inti atom mempunyai ukuran dan bentuk. Volume inti atom mempunyai nilai yang berbanding lurus dengan banyaknya nukleon yang dikandungnya. Hal ini berarti kerapatan nukleonnya hampir sama dalam bagian dalam inti. Inti atom tidak mempunyai permukaan yang jelas. Meskipun demikian, sebuah inti atom tetap mempunyai jari-jari rata-rata. Nah, jari-jari inti bergantung pada massa, jumlah proton dan neutron. Nah, jari-jari inti dirumuskan secara empiris sebagai suatu pendekatan, yaitu di mana R sama dengan R0 dikali A pangkat sepertiga, yang dimana tadi R0 ini sudah ditentukan pada
slide yang sebelumnya, yang ini, yang dimana ini adalah rentang nilainya dan pada umumnya yang digunakannya adalah 1,2. Nah, yang dimana R sendiri itu adalah jari-jari inti. Jari-jari inti dalam suatu atom yang dimana R0 ini adalah satu ketentuannya tadi 1,2 kali 10 pangkat minus 15. Sedangkan A-nya sendiri itu adalah nomor massa atom yang dimana setiap atom itu memiliki nomor massa pangkat sepertiga. Nah, untuk memperdalam pengetahuan, kita di sini disediakan salah satu contoh soal berapakah kerapatan inti atom. Di sini membahas atom juga, namun di sini membahas tentang jari-jari. Sedangkan di soal kita ini membahas tentang kerapatan inti atom. Nah, dengan anggapan ini, dengan anggapan inti berbentuk bola, maka volume bola itu 4/3 V R pangkat 3. Sehingga R0 yang di sini tadi adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 15 dikali A pangkat minus 3. Jadi di A pangkat sepertiga yang dimana volume sendiri adalah 4/3 V kali setengah kali 1,2 kali 10 pangkat 15 yang dimana ini adalah RO kali dengan A pangkat sepertiga dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, sehingga dapatkan hasil bahwa V-nya ini adalah 1,16 kali 10 pangkat 45 meter pangkat 3. Nah, selanjutnya ini untuk kerapatan ini, kerapatan inti atom ini dengan rumus P sama dengan M per V, yang dimana M adalah massa dan volume dan V adalah volumenya yang didapatkan dari yang kita cari yang di atas ini. Nah, sedang didapatkan hasil 16 kali 1,66 kali 10 pangkat minus 25 kali 10 kali 16 per volumenya tadi 1,16 kali 10 pangkat minus 45. Jadi kerapatan inti yang didapatkan dalam soal ini ialah 2,3 kali 10 pangkat minus 17 kilogram meter pangkat 3. Oke, baiklah, demikianlah persentase saya tentang mata kuliah fisika modern mengenai radioaktivitas. Semoga persentase saya ini bermanfaat. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Sri Purwaningsi, SSI, MSI. Selebihnya saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.